semua bangsa di sekitar Nusantara itu pemuja berhala semua. Termasuk Islam yang dianggap nyembah batu itu diposisikan rendah. Nah itu orang Vietnam punya berhalanya sendiri. Nanti orang Kamboja, itu orang Siam, orang Burma, orang Cina semua, karena itu mereka jadi kasar rendah. Spiritual agung, agama asli orang Jawa kuno. Hamemayu, Hayuning, Bawono, menata keindahan dunia. Sebelum awal perhitungan Masehi, telah ada satu kepercayaan asli orang Jawa, yakni keyakinan keesaan Tuhan, ajaran tauhid dengan satu Tuhan, yaitu Kapitayan. Dengan konsep spiritual Jawa Kapitayan, Tuhan itu ada, namun bagaimana wujudnya itu? Tan kenoki niro, yang tidak bisa dikira-kira, dan tan kenoki no yongopo, tak bisa dibayangkan. Agama orang Jawa bukan animisme dan dinamisme yang diputarbalikan sejarahnya oleh kaum pendatang dan penjajah. Agama Kapitayan merupakan perkembangan dari ajaran dan keyakinan kepada Sang Hyang Taya, Tuhan yang tunggal dan esa, yang tidak bisa dikira-kira dan dibayangkan. Para leluhur orang Jawa sudah menyadari bahwa keyakinan Kapitayan untuk dipercaya dan dijalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjadi bahan perdebatan atau sebagai sumber pertikaian dan perang. Karena itu, mereka sudah membekali diri dengan pengetahuan tentang zat tertinggi dan bagaimana menemukan Sang Hyang Taya. Orang-orang Kapitayan itu mengenal apa yang namanya sembahyang, menyembah hyang. Nah, itu kok kebetulan gerakannya mirip sholat gitu. Jadi ada 4 gerakan. Pertama tulajek, kedua tungkul, ketiga tondem, keempat tulumpuh. Itu 4 gerakan orang sembahyang. Yang pertama tulajek, ya, itu basa Kawi artinya berdiri tegak, ya, dengan sikap swadito. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Di situ. Jadi dia berdiri kemudian memegang keakuan. Keakuan itu ada di dalam manah, di dalam hati. Karena itu agak miring ke kiri. Ya, karena mereka meyakini manah itu ada di kiri. Jadi berdiri begini, menghadap ke suwung. Gerakan kedua namanya tungkul. Jadi dia memandang tanah sambil bertumpu pada dengkul. Rukuk gerakan itu, rukuk persis. Ya, itu. Setelah itu gerakan ketiga, tondem, sujud, seperti bayi dalam perut ibu. Baru gerakan keempat namanya tulumpuh, duduk di atas. Itu namanya sembahyang. Tempat ibadahnya itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, bagian tengah itu lubang kosong. Ya. Yang sanggar itu oleh Wali Songo diambil alih jadi langgar gitu. Ada ruang kosongnya di situ. Berarti sebelum Islam datang pun itu sudah hampir iya, tinggal kurang klik dikit gitu iya. Ya. Karena itu sampai ada kasta ke-6 itu Meleca, semua orang asing itu adalah golongan Meleca Filalan. Karena mereka menempatkan posisi rendah. Semua bangsa di sekitar Nusantara itu pemuja berhala sendiri. Orang Vietnam punya berhalanya sendiri. Nanti orang Kamboja, itu orang Siam, orang Burma, orang Cina semua, karena itu mereka jadi kasta rendah. Termasuk Islam yang dianggap nyembah batu itu diposisikan rendah. Nah itu, jadi agak mirip gitu.
Nah yang kedua, orang-orang Kapitayan itu punya ibadah namanya Pasabrata, Poso Broto atau Upawasa. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Puasa sama Bu. Ya, Di Islam ada puasa, saum, ya. Tapi di sini sudah ada Upawasa atau Pasabrata, Poso Broto. Tidak makan mulai pagi. Dan dalam keseharian mereka mengenal poso dino pitu, puasa hari 7. Itu artinya bukan puasa 7 hari berturut-turut. Cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. Itu sudah sama dengan puasa 7 hari. Kenapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Disitulah para Sunan kemudian mengamati poso dino pitu hari kedua dan hari kelima. Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Berarti poso Senin Kamis ya asli gitu. Udah lama. Jadi banyak tradisi-tradisi itu yang sama. Kemiripan ya. Iya, secara mirip, konsepsi mirip. dan ajaran ritualnya. Nah itulah Wali Songo mampu menangkap itu. Yang berani pertama kali bikin statement Sunan Bonang. Statement. Orang-orang Kapitayan itu Muslim, tapi durung maca syahadat, durung